Cerita dimulai dari Shikamaru dan Sai akhirnya sampai juga ke tempat Boruto. Saat itu Bunshin Shusui yang ada di sana tiba-tiba menghilang, sehingga membuat mereka terkejut. Saat itu Shikamaru langsung berkata, "Sepertinya sudah terjadi sesuatu yang buruk buat mereka. Sial, tidak ada satupun yang bisa menginformasikan apa yang terjadi di desa kepada kita." Yamato yang mendengar itu menjawab, "Jangan khawatir, saat ini Mokuton Bunshinku berada di dalam desa. Pertarungan hebat terjadi di sana. Gai dan Shisui membuat sesuatu yang luar biasa. Susanoo miliknya berubah menjadi hitam, tapi tidak lama muncul sesuatu dari atas langit dan menimpa Susanoo mereka saat ini." Shikamaru yang mendengar itu menjawab, "Aku bersyukur kau masih meninggalkan Bunshinmu di sana, tapi apa mereka baik-baik saja?" Yamato yang mendengar itu menjawab, "Aku tidak bisa melihat apapun, terlalu banyak asap di sana. Tapi pertarungan tiba-tiba berhenti setelah itu. Aku rasa Gai dan Shisui masih hidup. Cakra mereka masih bisa aku rasakan." Shikamaru yang mendengar itu membalas, "Bagus, terus amati situasi di desa. Aku harap Mokuton Bunshinmu tidak hancur Kapten Yamato, sebab hanya kau yang bisa memberi informasi kepada kami semua tentang situasi di desa." Setelah Shikamaru berkata demikian, dia langsung melihat kondisi Boruto dan Obito. Saat itu Sai tiba-tiba berkata, "Aku sedikit bingung, sebelumnya dia yang memberikan sel Hashirama ke dalam tubuh Boruto dan Obito. Aku kira itu masih bekerja. Luka fatal dari mereka sembuh. Apa Otsutsuki itu sengaja melakukan ini?" Kiba yang mendengar itu membalas, "Kau benar, aku juga berpikiran seperti itu. Jika dia memang ingin melenyapkan Boruto, seharusnya dia tidak perlu melakukan hal yang bodoh. Apalagi dia bisa mengubah dirinya menjadi wujud Orochimaru. Aku kira kita bisa memanggilnya dengan sebutan Otsutsuki perebut wajah." Shikamaru yang mendengar itu membalas, "Ini bukan saatnya membicarakan hal bodoh Kiba. Tapi jujur saja, aku tidak tahu apa yang dipikirkan Otsutsuki ini. Setidaknya Boruto tidak meledak seperti Sasuke. Jika saja tidak ada Shisui, maka dia sudah lenyap." Tidak lama Shikamaru berkata demikian, Shikadai dan Mitsuki tiba-tiba muncul di dekat mereka. Saat itu Shikamaru berkata, "Bagaimana kau bisa tahu tempat ini Shikadai? Siapa yang memberitahumu?" Shikadai yang mendengar itu membalas, "Mitsuki yang membawaku ke sini. Dia sudah menandai Boruto dengan ularnya, dan dia ingin berbicara sesuatu yang penting kepadamu ayah." Shikamaru yang mendengar itu menjawab, "Baik Mitsuki, apa yang ingin kau bicarakan padaku? Aku tidak punya waktu untuk situasi rumit saat ini." Mitsuki yang mendengar itu tiba-tiba mengeluarkan ular kecil dari tangannya dan berkata, "Sebelum ayahku mati, dia menitipkan pesan dari ular ini. Aku kira dia ingin mengatakan sesuatu." Tidak lama Mitsuki berkata demikian, ular itu tiba-tiba berbicara kepada mereka semua yang ada di sana. Saat itu suara Orochimaru terdengar dan dia berkata, "Ini adalah pesan terakhirku buat kalian yang mendengarnya. Sebelumnya aku berhasil bangkit setelah ledakan yang menghancurkan Sasuke dan yang lainnya. Tapi tiba-tiba, Otsutsuki tanpa wajah itu langsung menembus tubuhku. Dia menggunakan kekuatan yang aneh. Dan sayang sekali, bukan hanya dia saja yang ke desa. Ada satu monster kecil yang bersembunyi di pundaknya. Dan dia yang menghancurkan Boruto seperti yang kalian lihat." Setelah mengucapkan hal tersebut, ular kecil itu langsung menghilang begitu saja. Sai yang mendengar itu membalas, "Sepertinya kita tidak melihat apapun kecuali dia sendiri. Apa kau menyaksikannya Shikamaru?" Mendengar itu Shikamaru langsung membalas, "Entahlah, tapi apapun itu, aku tidak menyangka Orochimaru melakukan hal seperti ini di detik-detik terakhirnya. Setidaknya kita tahu, masih ada sesuatu yang belum tampak. Hingga saat ini, kita harus menjaga Boruto bagaimanapun caranya." Tidak lama Shikamaru berkata demikian, Ino tiba-tiba menghubunginya dan berkata, "Bagaimana keadaan kalian di sana? Apa baik-baik saja? Seluruh warga desa sudah pergi ke tempat yang sangat jauh dari desa. Tapi ada yang aneh, sepertinya tidak apapun di tempat lain, bahkan desa Sunagakure tidak ada. Apa yang sebenarnya terjadi?" Mendengar itu Shikamaru tidak menjawab apapun, dia langsung berkata kepada Sai dan yang lainnya, "Merepotkan sepertinya. Ingatan mereka masih belum tahu tentang itu. Aku tidak tahu harus mengatakan apa mengenai hanya Konoha yang tersisa." Kiba yang mendengar itu membalas, "Itu cukup rumit. Bahkan aku saja masih merasa ingatanku terganggu oleh sesuatu. Jika saja kalian tidak memberitahukan apa yang terjadi, mungkin aku sama seperti Ino." Yamato yang mendengar itu tiba-tiba berkata, "Ini buruk. Aku harus membantu Gai.
Sesuatu yang tidak baik sudah terjadi. Tiba-tiba Mokuton Bunshinku menghilang. Aku harus pergi. Shikamaru yang mendengar itu memerintahkan Sai dan Kiba untuk membantu Yamato. Tapi Yamato langsung berkata, "Kalian diamlah di sini dan tetap jaga Boruto. Sai, pinjamkan aku Lanchoju Gigamu. Aku akan pergi sendiri. Aku akan menitipkan Bunshinku di sini bersama kalian. Jika ada terjadi sesuatu pada Bunshinku nanti, maka kalian harus segera pergi." Sai yang mendengar itu langsung menggunakan jutsunya. Dia langsung mengeluarkan Choju Giga burung dan membawa Yamato pergi menuju Konoha. Beberapa saat kemudian Shikamaru berkata, "Aku sudah menduga hal buruk itu akan terjadi. Sai, aku minta padamu segera carikan tempat yang benar-benar tertutup. Kita tidak bisa berdiam diri, kita harus bergerak sampai Boruto sadar." Shikada yang mendengar itu tiba-tiba berkata, "Aku akan pergi juga bersama Mitsuki untuk mencari tempat yang aman. Kami tidak bisa berdiam diri." Setelah berkata demikian, Shikadai dan Mitsuki akhirnya pergi mencari tempat baru untuk persembunyian mereka selanjutnya. Shikamaru yang melihat mereka berdua pergi tanpa persetujuan, Shikamaru langsung mengunci pergerakan mereka dengan jutsu bayangannya. Saat itu Shikamaru berkata, "Aku tidak suka melakukan ini kepada kalian berdua, tapi jangan jadi pengacau. Diamlah di sini, aku tidak memerintahkan apapun untuk kalian. Biarkan saya melakukannya." Tidak lama Shikamaru berkata demikian, Obito tiba-tiba perlahan sadar dari pingsannya. Menyaksikan itu Sai langsung memanggil Shikamaru dan menyuruhnya untuk menyaksikan. Saat itu Obito perlahan membuka matanya. Tiba-tiba dia langsung menggunakan Kamui. Dia mengeluarkan Rin dari dimensinya. Sontak menyaksikan itu semua terkejut. Tapi tidak lama Obito berkata, "Akhirnya aku sadar. Maaf Rin, aku harus menguncimu sebelumnya di sana saat aku pergi ke medan pertarungan." Melihat itu, Rin masih belum sadarkan diri setelah keluar dari dimensi Obito. Tidak lama kemudian Shikamaru berkata, "Aku bersyukur kau sadar, tapi sayang sekali sepertinya dia masih pingsan." Obito yang mendengar itu menjawab, "Tidak apa-apa, dia hanya masih di dalam genjutsuku. Aku tidak boleh membiarkan Rin mati setelah Boruto menghidupkanku dan dirinya di masa ini. Aku akan menyadarkannya nanti setelah cakraku terkumpul." Sai yang mendengar itu membalas, "Maaf harus mendesakmu, sepertinya kau sudah tahu apa yang ingin kami tanyakan?" Obito yang mendengar itu langsung menoleh ke samping dan melihat Boruto masih tergeletak. Saat itu Obito berkata, "Kami menghadapi situasi yang tidak terduga. Jika Boruto terlambat sedikit saja membuka jikukannya, maka tubuh kami sudah hancur berkeping-keping." Shikamaru yang mendengar itu membalas, "Mengerikan sekali, tapi sayang jika aku harus mengatakan ini padamu. Tapi musuh yang kalian hadapi sebelumnya sudah muncul di desa, dan itulah alasan kami membawa tubuh kalian ke tempat yang aman." Obito yang mendengar itu membalas, "Sial, ternyata dia membuntuti kami ya. Tapi berhati-hatilah, dia bisa melakukan sesuatu yang tidak pernah diduga. Ada satu makhluk aneh dan wujudnya besar, dan dia bersampingan dengan Otsutsuki tanpa wajah. Itu yang membuat kami benar-benar terdesak." Shikamaru yang mendengar itu langsung kaget dan berkata, "Hei, tunggu-tunggu, apa maksudmu, ada yang lain? Aku pikir kau hanya membicarakan Otsutsuki tanpa wajah itu. Aku baru mendengar kalau ada makhluk raksasa yang kalian lawan sebelumnya." Obito yang mendengar itu membalas, "Itu benar, bahkan Kyuubi harus babak belur menghadapinya. Kedua matanya terluka melawan makhluk itu." Sai yang mendengar itu membalas, "Kau benar, saat itu Kurama menemui kami dengan kondisinya yang sudah parah. Dan dialah yang menyuruh kami untuk segera pergi menjauh jika Otsutsuki itu sudah sampai di desa." Shikamaru yang mendengar itu berkata, "Saat ini Gai dan yang lainnya menghadapi musuh yang kalian lawan sebelumnya. Aku harap mereka bisa segera kembali." Obito yang mendengar itu membalas, "Itu tidak mungkin, sekuat apapun dia, Otsutsuki ini berbeda. Bahkan dia bisa mengalahkan Boruto dalam hitungan detik. Kau tahu kan maksudku?"